Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengerjakan tugas kelompok, yaitu membuat kabelan dari mata kuliah jaringan komputer. Saya Arwan Nasim dan beranggotakan 4 kelompok, yaitu Yusuf, Arifana, dan Arifin. Pertama-tama yang kita butuhkan untuk membuat kabelan yaitu pertama adalah kabelnya sendiri tuh mempunyai serat di dalam, yaitu beberapa kumpulan warna yang akan disusun saat membuatnya. Yang kedua itu ada tester. Yang ketiga ada RJ45. Lalu yang paling penting adalah tang krimping. Pertama-tama kita akan menyusun kabelnya, yaitu untuk yang pertama kita menggunakan kabel jenis strike yang diurutkan, yaitu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan ke dalam RJ45-nya. Jadi RJ45-nya seperti ini, bagian putih oranye ada di sebelah kiri. Jadi kita masukin seperti ini. Nah, seperti ini. Usahakan ujung kabelnya nyampe mentok, nyampe ujung sini biar tidak ada kesalahan atau error saat dites. Lalu kita akan menjepit menggunakan tang krimping seperti ini ya. Kita masukin ke dalam tang ini kayak gini. Kita tekan aja langsung sampai bunyi. Nah, udah bunyi dia akan kayak gini. Untuk strike sendiri, dia ujung satu dan ujung satunya itu mempunyai urutan yang sama. Nah, ini dan ujung sini juga urutannya sama, yaitu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat ya. Jadi urutannya sama juga. Masukin lagi ke dalam RJ45-nya. Lalu langsung dicetek. Langsung dikrimpingin. Langsung kita krimping lagi ujung satunya, dan nah, jadinya seperti ini. Jadi kedua ujungnya mempunyai urutan yang sama. Langsung kita tes aja di testernya. Jadi di dalam tester ini ada 3 port. Kita cari port yang bisa masuk untuk RJ45-nya. Jadi kita masukin pertama ke dalam yang sini, dan yang kedua itu di sini. Nah, jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita nyalakan saja. Kita nyalakan. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi urutannya itu 1 sampai 8 harus nyala semua. Kalau ada yang kagak nyala, silakan diulang lagi. Mungkin ada kabel yang belum terkrimping dengan baik, atau mungkin emang ada kabel yang putus. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan kabel dengan urutan crossover. Urutannya beda dari sebelumnya, yaitu putih hijau-hijau, putih oren biru, putih biru oren, dan putih coklat. Ya, untuk kabel kedua kita akan mulai, yaitu kabel crossover, di mana ujung satu dan ujung lainnya itu berbeda urutannya. Untuk ujung satunya kita akan menggunakan urutan, yaitu putih hijau, putih oren biru, putih biru oren, dan putih coklat seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke RJ-nya. Kondisinya masih sama, RJ-nya kayak gini. Dan itu putih hijaunya ada di sebelah kiri. Kita masukin aja gini. Oke. Kita cek apakah udah nyampe ujung atau belum.
Kalau sudah, langsung saja kita krimpingkan. Kita masukin seperti ini, balik ke ujung, lalu kita tekan seperti ini sampai bunyi. Dan untuk ujung kabel satunya lagi, kita menggunakan urutan yaitu putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih biru hijau, dan putih coklat. Seperti ini ya. Lalu kita ambil RJ-nya lagi. Ini kita ambil RJ-nya lagi. Kondisinya sama. Putih oranye di kiri. Kita masukin aja seperti ini dan kita cek apakah udah di ujung semua atau belum. Kita cek lagi warnanya. Dah, langsung kita krimpingkan saja lagi. Seperti ini ya. Sampai bunyi. Kalau sudah seperti ini, yang di sini putih hijau di awal, yang ini putih oranye di awal. Karena kita menggunakan cross. Langsung saja kita tes di testernya. Sama kayak tadi, kita masukin di ujung yang ini satu. Ujung yang ini satu. Dan ujung yang ini satu. Udah, lalu kita nyalakan. Jadi kalau cross dia itu nyalanya itu bakal seperti ini. Jadi nge-cross gitu dari urutan awalnya 1-2-nya ke pencar. Jadi kalau yang di kiri itu angka 1, yang di kanan itu angka 3. Nah, jadi angka 2-nya jadi di angka 6, angka 3-nya jadi di 1. Jadi dia kacak seperti ini. Nah, jika sudah nyala semua, berarti bisa dipastikan kalau berhasil ya. Kalian itu berhasil bikin kabelan model cross. Jika sudah berarti kalian sudah berhasil untuk membuat kabel tipe crossnya ya. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan tahap yang sebelumnya yaitu tentang pengkabelan, dan sekarang kita mau coba untuk koneksikan dari router ke dalam laptopnya menggunakan kabelan yang telah kita buat. Oke, di sini kita udah mencolokkan kabel di routernya, dan sekarang kita coba colok kabelnya di dalam laptopnya. Ya, jika LED sudah menyala seperti ini, nah, dan pada laptopnya juga sudah terkoneksi di sini. Network 3, kita bisa lihat juga di sini sudah tersambung. Berarti kabel yang kita pakai itu bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Kali ini kita akan mencoba untuk setting awal transfer data atau sharing data menggunakan kabelan yang telah kita buat. Di sini kita bisa masuk di menu ini, kita pilih network and internet setting. Di sini kita bisa pilih ini aja, network and sharing center. Kita perbesar dulu. Di sini kita masuk ke advanced sharing setting. Oke. Nah, untuk yang pada pilihan yang ini kita bisa nyalakan saja untuk semuanya agar lebih memudahkan ke depannya. Di sini bisa kita nyalakan bagian yang private-nya. Di sini juga kita nyalakan. Untuk di public-nya juga kita bisa nyalakan juga.
dan di all networknya kita nyalakan juga. Tapi di sini ada satu yang harus kita matikan, yaitu adalah password protected sharing. Setelah kita sudah sesuaikan, di sini kita bisa save change saja. Oke, selanjutnya kita cek IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa dari ulang coba. Di sini kita bisa menggunakan Windows R, ketik cmd, kita oke saja. Dan pada menu cmd kita bisa ketikkan IP config. Di sini kita bisa melihat IP kita yang kita dapat gunakan untuk koneksi di laptop yang kedua. Kita catat aja di sini. Oke. Sebagai contoh, kita bisa membuat satu folder yang akan kita bagikan atau kita sharing untuk percobaan agar bisa ditarik atau diambil pada laptop yang kedua. Di sini kita buat folder dengan nama misalkan matkul Jarkom. Oke. Di dalamnya kita bisa buat file kosong aja. Di sini saya membuat notepad atau membuat teks dokumen. Di sini kita coba kasih contoh laptop pertama. Kita isi juga sebagai contoh aja atau pembeda nanti. Laptop pertama kita save, kita close. Nah, pada tahap ini kita bisa klik di folder yang telah kita buat. Kita klik kanan, kita pilih menu properties, kita masuk ke tab sharing. Nah, di sini kita share saja. Dalam kasus ini kita bisa pilih untuk semuanya dapat mengakses atau everyone selama ada di jaringan yang sama. Kita tambahkan. Pada permission atau izinnya kita bisa ubah, dia hanya bisa untuk melihat atau bisa untuk menulis juga. Di sini menulis itu seperti menghapus dan sebagainya. Coba kita kasih full akses saja. Oke, kita di sini kita share. Ya, sudah selesai. Kita lanjut ke laptop yang kedua untuk kita coba tarik datanya juga. Oke, kita lanjut ke dalam PC yang kedua atau laptop yang kedua. Di sini kita coba setting awal kayak di laptop yang pertama tadi. Untuk tahapannya sama aja seperti yang awal. Kita bisa masuk ke menu sini dan di sini kita pilih nyalakan, dan nyalakan. Dan untuk publiknya kita nyalakan juga, dan all networknya kita tentu nyalakan juga. Dan untuk protected password sharingnya kita matikan, lalu kita simpan. Di sini kita minimize saja. Nah, di sini kita bisa coba cek IP-nya dulu kalau ingin digunakan di laptop pertama. Oke, di sini kita berjalan di 192.168.113. Karena di laptop pertama tadi kita telah mencoba buat folder yang akan kita ambil di laptop kedua ini, jadi di sini kita coba aja. Di sini kita bisa masuk melalui Windows R dan di sini ketikkan saja /2 itu 92.168.0.111. Di sini untuk
folder yang tadi telah kita buat di laptop pertama sudah masuk, namanya matkul Jarkom, dan untuk datanya juga sudah kita bisa lihat sama seperti yang tadi kita buat. Kita juga bisa melihatnya. Nah, ini sih yang tadi telah kita buat juga. Oke. Jadi kesimpulannya, laptop ini sudah bisa digunakan untuk transfer data melalui router dan melalui dua laptop ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.